malam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Jumat 28 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya satu lagi tenaga kerja wanita yang menjadi korban penyiksaan tewas. Dan setelah batal diperiksa karena sakit giginya kambuh, hari ini Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tewas setelah diduga mendapat penyiksaan dari pengusaha burung walet di Medan, Sumatera Utara kembali bertambah. Satu dari 16 pekerja yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, yakni Rizka Bota, meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Rizka Bota, tenaga kerja wanita asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya berhasil diamankan pihak berwajib, usai diketahui disekap dan disiksa majikannya selama lebih dari 2 tahun. Bersama belasan rekannya yang juga berasal dari Kupang, Kamis malam akhirnya meninggal dunia. Rizka Bota meninggal dunia setelah menjalani pemeriksaan kondisinya selama beberapa hari terakhir akibat menderita sejumlah luka dalam, yang diduga akibat dari penyiksaan mohar sang majikan. Dengan meninggalnya Rizka Bota, jumlah korban tewas penyiksaan pengusaha burung walet di Medan kini sebanyak 2 orang. Setelah beberapa hari lalu seorang pekerja yang juga berasal dari Kupang, yakni Marni Baur, meninggal dunia. Dan kasusnya baru mencuat setelah jasad korban tiba di kampung halamannya. Rencananya jasad korban akan dipulangkan ke kampung halamannya pada Jumat sore, setelah proses otopsi selesai dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Pringa di Medan. Almarhumah ini dalam kondisi bisa dibilang sehat ya, tapi napasnya memang satu-satu. Dia juga tadi mengatakan bahwa almarhumah Marni yang sudah meninggal lebih dahulu itu pun dipekerjakan dalam kondisi sakit. Dia tetap bekerja dan harus bekerja, dan siapapun yang sakit memang harus bekerja. Itu yang berbeda dengan kawan-kawan lainnya yang saat ini 15 orang berada di rumah sakit Pringa di Medan dan 2 orang berada di rumah sakit Deli. Hingga kini pihak berwajib masih terus mendalami kasus yang menimpa belasan pekerja asal Kupang dan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 15 pekerja yang umumnya berusia belasan tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Kedua balita yang dievakuasi Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA beberapa hari lalu dari Panti Asuhan Samuel di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, yakni Felicia berumur 1 tahun dan Maria yang berumur 7 bulan, kondisinya perlahan mulai berangsur membaik. Kedua bocah balita tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah anak milik Kementerian Sosial. Felicia dan Maria, inilah kedua balita malang tersebut. Nampaknya nasib Felicia tidak sebaik Maria karena ternyata Felicia divonis oleh dokter mengalami sakit paru-paru. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait saat ditemui di kantor Komnas Perlindungan Anak Jakarta menuturkan dari 12 anak yang dievakuasi dari Panti Asuhan Samuel 4 hari yang lalu, saat itu ada 2 balita yang mengalami demam tinggi sehingga segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sekarang kondisi kedua bocah balita tersebut cenderung berangsur membaik. Aris menambahkan Felicia membutuhkan perawatan yang intensif atau rawat jalan. Kedua bocah tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah anak milik Kementerian Sosial jika kondisinya sudah membaik. Melaporkan bahwa kondisi yang sekarang ini anak-anak yang setelah dievakuasi dalam keadaan baik-baik dan proses hukum yang dilakukan oleh LBH Mawar Saron juga sedang berjalan, dan rencananya hari Senin pemilik panti itu sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Nah, sisa yang ada di panti sudah digabung dengan teman-teman yang lain di panti sosial, dan anak balita ini sekarang nanti akan kita antar lagi bertemu dengan kakak-kakaknya di panti rumah perlindungan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Evakuasi bocah penghuni Panti Asuhan Samuel dilakukan setelah sebelumnya ada 7 penghuni Panti Asuhan Samuel yang kabur. Mereka mengaku mengalami penyiksaan oleh pasangan suami istri pemilik Panti Asuhan. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko dan Wayan Agus melaporkan.
Sementara itu, pihak kepolisian daerah Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan melakukan penyitaan beberapa barang bukti milik Yayasan Panti Asuhan Samuel Home. Senin depan, pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Panti Asuhan Samuel Home atas nama Semi Watulingas alias Samuel. Sejumlah anak panti asuhan yang diduga mengalami penyiksaan dan penyekapan di Panti Asuhan Samuel di Serpong, Tangerang, Banten sudah diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya. Namun sepertinya pemeriksaan para korban dianggap kurang untuk mengungkap apakah benar ada tindakan penyiksaan dan penyekapan. Rencananya Polda Metro Jaya akan memeriksa pemilik Panti Asuhan Samuel Home atas nama Semi Watulingas alias Samuel. Sebelumnya dari hasil olah tempat kejadian perkara di Yayasan Kasih Sayang Ayah Bunda atau Samuel Home di Somareken, Serpong, Tangerang, Banten, penyidik kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang berupa beras berkutu, dokumen-dokumen, selang, kayu balok, dan pecahan keramik yang diduga digunakan pemilik yayasan untuk melakukan penyiksaan. Ini nanti sesuai rencana akan diperiksa hari Senin. Terlapor atas inisial CW dan istrinya dan pembantunya yang setiap hari ada di tempat tersebut mengurusi anak-anak tersebut. Hari Senin nanti akan diperiksa sebagai saksi dalam kaitan yang dilaporkan oleh Saudara Gading Satria Neglan SH. Sementara itu, petugas kepolisian masih menunggu hasil visum terkait kekerasan yang diterima oleh anak-anak yayasan selama mereka tinggal di panti. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 saksi termasuk anak-anak dan donatur yang pertama kali melaporkan kejadian penyekapan tersebut. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Setelah batal diperiksa karena sakit giginya kambuh, hari ini Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.